Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas a'azakumullah. Alhamdulillah setelah selesai salat subuh berjamaah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan thalabul ilmi di salah satu rumah Allah. Semoga majelis kita di pagi hari ini majelis yang melahirkan ilmu yang bermanfaat, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan bahas khusus fikih tentang saum Ramadan. Dan seorang muslim belajar fikih saum Ramadan hukumnya wajib. Karena belajar ilmu agama yang amal ibadahnya wajib, maka belajar ilmu agamanya wajib. Salat itu wajib, maka belajar fikih salat wajib. Karena orang tidak bisa salat kecuali dengan belajar fikihnya. Saum itu wajib, maka belajar fikihnya wajib. Karena tidak bisa saum kalau dia tidak memahami fikihnya. Begitu juga haji dan amal-amal yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa aja yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Belajar fikih di pagi hari ini akan mengkhususkan membahas tentang saum. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum Ramadan kepada umat Islam di tahun 2 Hijriah. 13 tahun pertama dakwah di Mekah tidak ada saum Ramadan. Kemudian masuk ke Madinah setahun pertama tidak ada saum Ramadan. Tahun kedua barulah diwajibkan. Dan selama hidupnya Nabi SAW saum 9 kali. 8 kalinya Nabi saum 29 hari, 1 kalinya Nabi saum 30 hari. Saum Ramadan atau saum di dalam bahasa definisinya artinya adalah al-imsak, menahan diri. Secara bahasa Arab, saum menahan diri dari apa saja disebutnya saum secara bahasa. Sebagaimana firman Allah tentang Maryam di surat Maryam. Disebutkan di dalam surat Maryam, Maryam mengatakan inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah untuk saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan bicara kepada orang. Ini saum secara bahasa. Adapun saum secara istilah, secara syar'i maknanya adalah menahan diri dari perkara-perkara yang khusus dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri dari perkara-perkara khusus dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Saum Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa ketemu Ramadan maka wajib saum. Adapun ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini ayat diwajibkannya saum secara umum. Dan saum di dalam syariat ada saum wajib, ada saum sunnah, ada saum haram, ada saum makruh. Saum wajib ada berapa Bapak Ibu? Ada 3.
Ada 3, ada 4, ada khilafiyah di masjid ini. Pertama apa? Saum Ramadan. Kedua, saum qadha. Ketiga, nazar. Keempat, saum kafarat. Yang kelima, saum di hari istisqa apabila diperintahkan oleh pemerintah. Ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua ada saum sunnah. Ini diketahui oleh banyak kaum muslimin, saum Senin Kamis, saum Daud, saum Ayyamul Bid, dan yang lainnya. Yang ketiga ada saum haram. Saum haram ada yang pertama saum di hari raya, yang kedua saum di hari tasyrik, yang ketiga saum di setengah bulan terakhir dari bulan Sya'ban. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kata Nabi SAW, janganlah mendahului Ramadan dengan saum sehari 2 hari, kecuali orang yang sudah biasa saum maka silakan saum, yang tidak biasa saum tidak boleh. Kalimat Nabi tidak boleh ini difahami berbeda-beda oleh para ulama. Madhab Syafi'i dan Zahiri mengatakan larangan Nabi ini larangan haram, maka saum dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban bagi orang yang tidak biasa saum hukumnya haram. Adapun madhab Hambali dan Hanafi mengatakan larangan Nabi ini maksudnya larangan makruh. Kemudian kata Maliki, larangan Nabi ini larangan apabila tujuannya mengagungkan seperti Ramadan, mengagungkan Sya'ban seperti Ramadan, ini baru dilarang. Lihat, hadisnya khilafiyah ini terjadi karena berapa hadis? 10 hadis? Enggak, cuma satu hadis. Kemudian berbeda-beda pendapat, ini Nabi ngelarangnya apa nih larangannya? Kemudian terjadilah khilafiyah. Begitu fikih itu begini. Maka tidak boleh dalam urusan ijtihad dia bilang ini yang nyunnah itu bid'ah. Oh ijtihad kok. Ya dalilnya itu aja, nggak kemana-mana gitu. Kemudian berikutnya ada saum makruh. Saum makruh diantaranya saum di hari Jumat, tidak ada saum lain-lainnya di situ. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan fikih saumnya, fikih saum Ramadan. Fikih saum Ramadan diawali dengan permasalahan kapan kita itu mulai saum. Ini sudah selesai sebetulnya, tapi nggak apa dibahas sedikit. Kapan kita mulai saum? Pertama yaitu dengan berapa cara. Satu, apabila bulan Sya'ban sempurna 30 hari, berarti maknanya hari berikutnya pasti Ramadan. Yang kedua dengan melihat hilal. Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatikum, saumlah dengan melihat hilal. Waftiru li ru'yatikum, dan berhentikan, selesaikan saumnya dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kalau awannya mendung, fakdurulah, kata Nabi, sempurnakan Sya'bannya jadi 30 hari. Nah ini dengan melihat hilal. Apakah semua kaum muslimin melihat hilal? Tidak. Yang melihat hilal hanya beberapa orang saja. Maka ada yang ketiga, yaitu adalah kesaksian orang yang melihat hilal. Orang yang menyaksikan melihat hilal, kesaksiannya boleh kita ambil apabila memenuhi syarat adil. Disebutnya di dalam fikih adlu syahadah, adil secara kesaksian. Dia harus orang berakal, balik, laki-laki. Kalau wanita tidak diterima, wanita ikut ngelihat hilal, kemudian ngasih tahu Pak Menteri udah kelihatan hilal nih, nggak diterima kesaksiannya. Wanita yang melihat hilal sah untuk dirinya sendiri, tidak bisa digunakan untuk umat. Kemudian berikutnya para ulama di sini ada khilafiyah, ada yang mengatakan orang ahlul kitab boleh ikutan, ada yang mengatakan harus Islam. Itu tadi satu sempurna 30 Sya'ban, yang kedua melihat hilal, yang ketiga kesaksian. Yang keempat yaitu adalah ditetapkannya oleh pemerintah. Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah sudah diikuti, karena taat kepada pemerintah hukumnya wajib. Kecuali mungkin negara demokrasi seperti di Indonesia. Kemudian apa hukum
saum Ramadan dengan hisab. Semua mazhab mengatakan saum atau apapun Dzulhijjah semuanya mengikuti hilal, tidak dengan hisab. Berdasarkan firman Allah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal, katakanlah hilal itu untuk penetapan waktu-waktu bagi manusia. Dan Nabi mengatakan saumlah dengan melihat hilal dan berhentikan saumnya dengan melihat hilal. Ini hukum yang dijadikan landasan oleh semua mazhab. Tapi pertanyaannya, boleh enggak kalau ada yang pakai hisab diikuti? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan sah, boleh. Jadi mazhab semuanya, 4 mazhab mengatakan dengan hilal. Tapi apakah kalau ada yang menggunakan hisab itu boleh diikuti? Dalam mazhab Syafi'i pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan boleh diikuti dan sah saumnya. Kalau misalnya kenapa harus melihat hilal? Sholat aja nggak pernah lihat hilal, nggak pernah lihat matahari bulan. Ya pakai hitungan, karena sholat tidak disuruh untuk melihat matahari dan bulan. Ya. Yang disuruh itu untuk urusan saum dan awal bulan, akhir bulan. Taib. Sudah selesai ini, jadi mau yang manapun tidak apa-apa, tapi mengikuti pemerintah lebih afdol. Kemudian sekarang masuk ke syarat wajib saum. Kapan seseorang itu wajib ibadah saum? Syarat wajib saum yang pertama adalah Islam. Maknanya adalah orang kafir tidak wajib saum. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata Ibnu Mas'ud, kalau Allah memanggil, hei orang beriman, kalian yang beriman siap-siap tuh telinganya, karena kalimat berikutnya akan ada perintah atau larangan dari Allah. Nah, saum bagi orang kafir tidak wajib, tapi mereka akan dihukum atas mereka karena tidak melakukan ibadah saum. Saum yang tidak wajib bagi orang kafir yang dimaksud kafir asli. Ada kafir asli, ada kafir murtad di dalam hukum fikih. Kafir murtad itu orang yang tadinya muslim kemudian keluar dari Islam. Nah, kalau kafir murtad, kalau masuk Islam lagi maka wajib saum. Mengkodok, misalnya ada orang murtad bulan Sya'ban, Ramadan dia kafir, saum enggak saum. Bulan Syawal tobat. Nah, bagi orang ini wajib mengkodok satu bulan kemarin. Ini namanya kafir murtad. Kemudian yang kedua, syarat wajib saum yaitu adalah balig. Maknanya adalah anak kecil yang belum balik tidak wajib saum. Tapi kalau anak kecil yang belum balik saum, sah enggak saumnya? Sah, karena di dalam syarat sah saum tidak ada syarat balik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah syarat wajib saum yang ketiga berakal. Maknanya orang gila tidak wajib saum, dan kalaupun mereka saum tidak sah. Karena di dalam syarat sah saum ada berakal. Kemudian yang keempat yaitu adalah syarat wajib saum al-itaqah, punya kemampuan. Mampu di sini ada dua macam, mampu dari sisi fisik, yang kedua mampu dari sisi syariat. Maknanya orang yang sakit tidak wajib saum karena dia tidak mampu secara fisik. Orang yang orang tua yang sudah lemah, dia tidak wajib saum tapi harus bayar fidyah, dia karena fisiknya. Ada yang dia tidak wajib saum, bahkan kalau saum haram, bukan karena fisik, bukan karena lemah, tapi karena syariat yang menetapkannya. Seperti wanita yang haid dan nifas. Ada perempuan usianya 20 tahun, sehat, dia haid. Dia kalau saum kuat nggak, ibu-ibu? Kuat, tapi kenapa nggak saum? Dia dilarang oleh syariat. Nah, ini maksud daripada al-itaqah, kemampuan. Yang terakhir, syarat wajib saum yaitu adalah mukim. Orangnya bukan safar. Orangnya berada di rumah. Kalau lagi safar tidak wajib saum, maknanya saum boleh, tidak saum juga tidak apa-apa. Baik. Sekarang kita ambil beberapa permasalahan dari syarat wajib saum. Ini punten Bapak Ibu ya. Fikih saum ini panjang, jadi saya agak ngebut mungkin dan dipilih beberapa poin pentingnya. Di Al-Fityah di yayasan saya beberapa minggu lalu ada tarhib Ramadan fikih saum.
2 pertemuan selesai fikih saum, mulainya jam 8 sampai setengah 11. Itu baru selesai. Malam ba'da isya. Jadi agak panjang. Jadi kalau saya nanti agak ngebut, mohon maaf. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa kita diskusi. Sekarang kita masuk ke beberapa permasalahan. Tadi kan ada muslim, berakal, kemudian balik, mampu, dan mukim. Sekarang ini mereka yang wajib saum. Sekarang ada orang kafir, ada orang Nasrani di daerah sini misalnya. Tanggal 10 Ramadan datang ke Masjid Al-Ikhlas, duhur. Kemudian bilang ke DKM, Pak DKM, saya mau masuk Islam. Habis sholat duhur disaksikan oleh warga, oleh jamaah, dia bersyahadat. Setelah bersyahadat dia jadi muslim? Jadi muslim. Orang ini nanya, Pak DKM sekarang saya muslim berarti wajib saum ya? Nah sekarang masih ada 6 jam, saya harus gimana? Gimana kira-kira Pak? Siapa tahu kejadian gitu ke sini. Apa yang harus dilakukan? Nah dalam hal ini Madhab Syafi'i mengatakan orang ini dianjurkan, hukumnya anjuran, dianjurkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan sampai azan maghrib. Tapi tidak dihitung saum. Karena dia saum kan dari subuh sampai maghrib. Tapi dia dianjurkan untuk menahan diri dari makan, minum. Tapi nanti dikodok. Ini khilafiyah masalah kodonya bagi mereka. Karena dia di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, pendapat yang lain selain Syafi'i, mereka mengatakan wajib, bukan dianjurkan. Hambali itu madhabnya Saudi. Mereka mengatakan wajib orang ini menahan diri. Wajib menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersenggama. Pokoknya pembatal-pembatal saum harus dihindari sampai maghrib. Nah ini anjuran pada nanti atau apa yang harus dilakukan oleh orang yang baru masuk Islam. Tadi muslim, kafir masuk Islam. Yang kedua, bapak punya anak. Anaknya usia 12 tahun, belum balik. Habis sholat duhur pulang ke rumah tidur siang. Jam 1:30 bangun. Pak aku mimpi junub. Berarti dia jadi balik. Bapaknya bilang, oh nak kamu sekarang balik. Anaknya nanya, saya saumnya gimana ini Pak? Sekarang saya balik. Kalau ini gimana Pak? Kalau ini ada rinciannya. Rinciannya begini. Kalau anak ini dari subuh sudah ikutan saum sama bapaknya, ikut sahur, kemudian sholat subuh, dan kemudian tidak makan, tidak minum, di siang hari dia mimpi, kemudian dia junub dan menjadi balik. Nah ini yang awalnya saum, maka semua madhab ini tidak ada khilafiyah. Semua madhab mengatakan anak ini wajib melanjutkan saumnya sampai maghrib. Bukan anjuran, tapi wajib. Tapi kalau anak ini tadinya nggak saum, anak ini bilang, Pak sekarang saya balik, tadi kan sarapan saya, nggak saum. Maka hukumnya seperti tadi, orang kafir yang baru masuk Islam. Syafi'i mengatakan sunnahnya nggak makan, nggak minum. Madhab lain mengatakan wajib tidak makan, tidak minum. Berikutnya, bapak lagi safar. Tadi kan ada musafir, bapak lagi safar. Dari Surabaya berangkat, dari sana udah makan. Pagi-pagi makan di jalan. Disangkanya nyampe Bandung paling malam. Ternyata cepat banget dan lancar lewat tol. Nyampe Bandung jam 3 sore. Tadinya musafir, nyampe Bandung jadi mukim. Nyampe Bandung boleh nggak langsung ngambil? Aduh capek, saya kan nggak saum, langsung ngambil ke dispenser minum. Boleh nggak orang ini? Tidak boleh. Dia berubah hukumnya jadi mukim. Nah hukumnya gimana? Tadi sama seperti yang anak kecil tadi. Kalau sebelumnya dia saum wajib dilanjutkan. Kalau sebelumnya tidak saum ada khilafiyah. Syafi'i mengatakan anjurannya adalah tidak makan, tidak minum. Yang lain mengatakan wajib tidak makan, tidak minum karena hukumnya berubah. Baik, sekarang kita bahas tentang safar dulu. Ini kita belum masuk rukun-rukun saum.
Di antara mereka yang wajib saum adalah mukim, maknanya musafir tidak wajib saum. Siapa musafir yang tidak wajib saum? Musafir yang tidak wajib saum adalah mereka yang memenuhi 3 syarat. Syarat pertama adalah mereka yang melakukan perjalanan safar lebih dari 85 km. Disebut safar panjang. Safar panjang itu dihitungnya dulu 2 hari perjalanan naik unta. Sekarang dikonversikan ke kilometer jadi 85 km. Ada yang mengatakan 83, segitulah 85. Lebih kurang dari ini tidak boleh makan, tidak boleh minum. Lebih dari ini dia boleh tidak saum, tidak wajib saum. Ini satu syarat nih, belum syarat yang kedua. Syarat yang kedua, musafir tidak wajib saum apabila safarnya safar mubah. Safar mubah maknanya safar boleh. Kalau ada orang safar di Ramadan misalnya kemana? Ke Singapura, mau nonton konser. Sampai di Singapura ternyata konsernya dari sore hari, dia harus ngantri dari siang. Dia ngantri dari siang. Kemudian dia, kalau ngantri dari siang Ramadan ini capek, nggak kuat. Kita kan musafir, makan aja, nggak boleh datang ke sananya untuk apa? Maksiat. Nah, safar itu Bapak Ibu ada safar maksiat, ada safar di dalamnya maksiat. Safarnya benar tapi di dalamnya maksiat gitu. Kalau ini nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa nggak saum. Tapi kalau safar maksiat memang niatnya untuk maksiat, dia nggak boleh. Misalnya ada perampok mau ngerampok di daerah Jawa, dia harus tahu kalau dia nggak boleh batal gitu. Kita kan musafir nih kata perampok, kita nggak usah saum. Nah, nanti sesama perampok ngingetin, kita nih safarnya haram gitu. Jadi nggak boleh saum, nggak boleh buka. Nah, ini safar haram. Jadi yang pertama safarnya safar 80 km, ini nggak ada perbedaan kecuali Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengatakan jarak itu ditentukan adat kebiasaan tiap daerah. Tapi yang lainnya ambil yang jumhur, yang kebanyakan. Kemudian yang kedua yaitu adalah safarnya safar mubah. Yang ketiga ini yang banyak keliru. Perhatikan, ini penting sekali. Masyarakat Indonesia sembarangan dalam hal ini. Safar yang ketiga, syarat yang ketiga adalah safarnya berangkat dari rumahnya dari kediamannya sebelum azan subuh. Kalau dia berangkat setelah azan subuh jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, dia tidak boleh buka di jalan. Harus menghatamkan hari itu sampai maghrib. Sekarang misalnya ada keluarga mau mudik ke Surabaya. Berangkat dari Bandung, dari komplek ini, dari mana Geger Kalong misalnya jam 8 pagi. Nah, dari subuh ke jam 8 dia makan enggak? Dia saum atau makan? Saum, karena mukim masa makan. Dia saum. Ya. Kalau dia makan, saya kan pasti berangkat. Ini haram perbuatannya karena dia masih mukim. Dan belum tentu jadi perjalanan itu. Enggak ada yang tahu jadi atau tidak. Nah, kemudian jam 8 berangkat, dia saum nih. Dari subuh saum, jam 8 berangkat. Masuk tol Cisundau, Cipali. Sampai di Salatiga ada rest area gede. Istirahat. Kita masih jauh dan lapar nih, makan dulu yuk. Makan. Ini perbuatannya haram. Dan dia dosa besar dan harus diqodho. Sebagian mazhab mengatakan bukan hanya qodho, bentuknya kafarat. Jadi ini tidak boleh. Contoh ini banyak yang saya lihat. Saya melihat sendiri. Jamaah umroh. Berangkat dari Bandung jam 8. Terbangnya jam 2. Sampai bandara jam 11. Check in. Dari rumah itu dalam keadaan saum. Dia sahur, jam 8 berangkat. Sampai bandara terus terbang. Berangkat dari rumahnya lagi saum karena berangkat jam 8 sudah azan subuh. Jam 2 naik pesawat, take off. Setelah sabuk pengamannya mati, lewatlah pramugari. Ngapain Pak? Nawarin makanan. Mau beef, chicken, fish katanya gitu. Ini jamaah pada bingung. Iya lapar. Kan kita safar ya. Safar mah gak apa-apa kali. Pada bisik-bisik.
chicken aja katanya gitu. Ini perbuatannya haram orang-orang ini. Makanya umroh kalau dibimbing oleh pembimbing yang tidak paham fikih gawat. Saya lihat ini di pesawat tuh pada makan nih. Pembimbingnya lewat. Pak Ustadz makan. Oh ya tunanawan safar sana. Oh, saruana. Apalagi orang Jakarta, orang Depok, Bogor, dan sekitarnya yang jaraknya dekat ke bandara. Ini tidak bisa dia melakukan begitu. Karena dia berangkat dari rumah sudah dalam keadaan safar. Tapi kalau berangkatnya jam 3, jam 2, maka dia boleh buka atau makan di tengah jalan. Bukan buka, makan di tengah jalan. Nah ini syarat bolehnya musafir berbuka atau tidak saum apabila safar. Kemudian sekarang orang sakit, yang tidak wajib saum tadi orang sakit. Orang sakit itu ada 3 macam. Satu, orang sakit yang kalau saum badannya tambah sakit. Kata dokter, Pak nggak boleh saum ya Ramadan nanti karena kalau saum ini ngedrop. Ini bapaknya bilang ini Pak dokter nih kurang bagus agamanya katanya. Saya mau saum aja. Saumlah dia. Kemudian baru 2 hari langsung ngedrop, masuk rumah sakit. Perbuatan saumnya bapak ini haram. Perbuatan saumnya haram. Yang kedua, orang sakit yang kalau saum dia ragu-ragu ini bisa sakit, bisa tambah sakit, bisa tetap begini. Maka dalam hal ini hukumnya makruh kalau dia saum, tapi sah saumnya. Yang ketiga, orang sakit yang tidak ada halangan untuk saum seperti keseleo, ya sakit-sakit yang nggak ada urusan sama saum. Ini wajib saum. Ya, mereka yang seperti ini wajib saum. Kemudian orang yang sakit yang tidak mampu saum berikutnya adalah diantaranya orang yang hamil dan menyusui. Sekarang saya mau tanya, punten ibu-ibu ya. Kalau hamil dan menyusui tidak sanggup saum itu karena lemah dirinya atau karena siapa? Nah, dalam hal ini ada dua keadaan. Apabila ibu hamil dan menyusui, dia tidak kuat saum karena dirinya lemah. Saya kalau hamil saum, bisa pingsan katanya gitu. Saya nggak kuat, maka dia nggak saum, baginya wajib qada. Dia dikategorikan seperti orang sakit. Allah berfirman, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit maka qada di hari yang lain. Baginya qada saja. Tidak ada fidyah. Tapi kalau ibu hamil menyusui, dia tidak saum karena bayinya datang ke dokter, diantar sama suaminya. Kata dokter, bu dokternya bilang, "Bu, ibu Ramadan gak boleh saum karena janinnya lemah ini, harus banyak nutrisi yang bagus." Kata ibunya, "Saya mah kuat dok, saum juga." Kata dokter, "Nggak boleh, ini nanti membahayakan madorot kepada siapa? Kepada janin." Akhirnya dia nggak saum. Wanita ini tidak saum karena siapa bu? Karena anaknya. Maka baginya wajib qada plus fidyah. Bagi wanita hamil dan menyusui tidak ada fidyah saja. Yang kebanyakan orang Indonesia begitu, betul nggak? Fidyah aja katanya, fidyah aja, nggak ada. Kalau mau rincian madhabnya begini. Madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan kalau wanita hamil menyusui, 3 madhab, wanita hamil menyusui karena dirinya yang lemah, qada saja. Kalau karena bayinya atau karena dua-duanya, dirinya dan bayinya, maka qada plus fidyah. Kata 3 madhab. Adapun Hanafi, madhab Hanafi, satu madhab mengatakan mau dia lemah karena dirinya ataupun janinnya qada saja. Kata Hanafi, nggak ada yang fidyah saja. Para ulama mengatakan manusia muslim yang tidak saum, yang hanya bayar fidyah cuma 2 jenis manusia. Pertama adalah orang tua yang sudah tidak kuat saum. Yang kedua yaitu adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Bagi 2 jenis manusia ini fidyah saja, tidak ada qada. Baik. Itu syarat wajib saum. Sekarang kita masuk ke rukun saum. Ini yang paling pentingnya. Karena rukun maknanya adalah
perkara yang harus ada ketika saum. Kalau belajar fikih begini Pak, nggak ada kisah. Ya. Jadi langsung isinya belajar memang. Bismillah. Berikutnya yaitu adalah rukun saum. Rukun saum maknanya adalah perkara-perkara yang wajib ada ketika saum. Yang pertama yaitu niat. Rukun saum yang pertama adalah niat. Rukun saum ada 3, yang pertama niat. Niat hukumnya wajib dalam semua amal, kecuali memandikan jenazah hukumnya sunnah. Niat. Niat dalam semua amal hukumnya wajib, sebagaimana sabda Nabi innamal a'malu binniyat. Dan niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Niat artinya adalah memaksudkan suatu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah niat boleh diucapkan? Hukumnya boleh menurut pendapat jumhur mazhab, pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali. Adapun Syafi'i dan Hambali mengatakan bukan boleh, dianjurkan untuk diucapkan, untuk menguatkan yang ada di dalam hati. Di dalam hati saja sah, hati tambah lisan sah, di lisan saja enggak sah. Ada orang Ramadan niat, nawa itu sauma godin, tapi hatinya enggak niat, enggak sah. Ya, ini enggak sah. Jadi harus ada di hati, yang penting di hati. Nah, niat ini dikatakan sah niat, rukun niat ini apabila memenuhi 3 syarat. Apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu adalah tabyitun niat, niatnya dari malam hari. Niat dari malam hari. Kata siapa? Kata Nabi. Para ulama semuanya pakai dalil. Enggak, masa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad enggak pakai dalil. Para ulama mengatakan wajib niat dari malam hari. Wajib niat dari malam, ini pendapat jumhur semua. Berdasarkan sabda Nabi, man lam yubayyitin niat fala siyamalah. Kata Nabi, siapa yang tidak niat dari semalam, maka saumnya tidak sah. Maka niat saum dari semalam, malam itu apa yang dimaksud? Terbenamnya matahari sampai azan subuh. Jadi dari maghrib sampai azan subuh. Ini waktu niat wajib, saum wajib. Kalau sudah lewat subuh baru niat, maka saumnya tidak sah. Jam 7 baru niat, oh iya saya belum niat, sekarang saya niat saum Ramadan. Enggak sah saumnya, dia harus mengqadha, tapi hari itu dia enggak boleh makan, enggak boleh minum. Ini orang yang kelewat niat. Kata Nabi, siapa yang tidak niat dari semalam, dari memalamkan niat, maksudnya tadi dari maghrib sampai subuh, maka tidak sah saumnya. Sehingga niat harus ada terus, tidak boleh lewat dari malam. Kemudian, Ustaz, bagaimana dengan niat Nabi pernah niat saum di pagi hari? Itu mah saum sunnah. Nabi bersabda, Nabi berbuat. Sabda Nabi ini tentang saum wajib, perbuatan Nabi tentang saum sunnah. Kata siapa saum sunnah? Redaksinya. Kata Aisyah begini, Nabi masuk, Nabi bilang, wahai Aisyah, pagi ini ada makanan enggak? Siang ini ada makanan enggak? Aku mau makan. Kata Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau gitu aku niat saum. Ini Ramadan atau di luar Ramadan? Di luar Ramadan, enggak mungkin hanya makanan pagi-pagi. Di Ramadan. Ini di luar Ramadan, ini niat saum sunnah. Kemudian syarat niat yang kedua yaitu adalah niat wajib dilakukan setiap malam. Di sini ada khilafiyah. Jumhur mazhab, kalau ada khilafiyah saya sebutkan ya. Pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib setiap malam. Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Niat itu wajib setiap malam. Karena saum itu hari per harinya berdiri sendiri. Kalau ada seorang wanita tidak saum 7 hari karena haid, nanti kodonya 7 hari atau sebulan? 7 hari, makanya niat saum itu hari-harinya berdiri sendiri. Begitu. Adapun mazhab Maliki, satu mazhab ini berbeda. Mazhab Maliki mengatakan boleh niat di awal Ramadan untuk satu bulan. Sebagian dari ulama Syafi'i mengatakan boleh digabungkan. Awal bulan niat untuk 1 bulan, tapi tiap malam terus
berniat. Kalau suatu hari lupa, aman menurut mazhab Maliki, mengamankan posisi, ya. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, syarat sahnya niat, yaitu adalah ta'yinun niat. Niatnya harus ditetapkan untuk saum Ramadan. Tidak boleh niat saum saja, karena saum itu ada saum wajib, saum sunnah. Kalau saum wajib harus ditetapkan, ini saum apa, maka harus niat saum Ramadan, harus ditetapkan begitu. Tidak cukup dengan bilang saya atau meniatkan dalam hati saya mau niat saum besok, saya niat saum besok, nggak sah. Dia harus niat saum wajib atau saum wajib Ramadan. Ini ta'yinun niat namanya, sama seperti sholat gitu. Nah, kemudian ta'yinun niat, kalau yang sempurnanya niat itu gimana? Kalau niat, kalau di masjid-masjid suka ada habis tarawih ya, apa isinya? Nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Boleh nggak baca ini? Ya, ini saya mau cerita ini. Beberapa hari lalu murid-murid saya tuh ngaji di rumah. Pas bab niat, itu saya bilang, ini niat yang sempurna adalah nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Emang ada itu Ustaz? Dalam fikih ada. Mari kita buka kitabnya. Di rumah saya kan ada kitab-kitab. Mau kitab mana dulu nih? Kitab fikih. Ini diambil satu. Buka bab saum ya, buka. Lihat. Wa akmalun niat, niat yang sempurna, nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ada di sini bukunya? Ada. Niat yang paling minimal, aku nawaitu shauma Ramadan atau aku niat saum Ramadan. Sudah satu kitab. Mau kitab mana lagi nih? Ambil sama saya. Buka ya bab saum. Niat yang paling lengkap, nawaitu shauma godin nih. Udah 2 kitab nih. Mau kitab mana lagi? Semua saya buka. Mereka kaget. Oh, ada ya di buku-buku. Ada. Di buku-buku. Kitab-kitab fikih ada. Yang enggak boleh itu mewajibkan niat dengan lisan, itu tidak boleh, karena niat itu tempatnya di hati. Ustaz, niat pakai bahasa Sunda boleh-boleh. Kenapa kok itu pakai bahasa Arab semua? Penulisnya orang Arab. Ya, nggak bisa nulis Sunda. Jadi makanya berbahasa Arab. Misalnya di keluarga, ya kita niat. Ya. Niat itu, kenapa kok niat berjamaah, ini dari mana? Bid'ah ini niat berjamaah. Niat itu masing-masing. Nah, boleh nggak berjamaah? Mungkin maksudnya dulunya ngajarin. Ya, ngajarin niat. Kayak sama kalau haji gitu kan, kalau umroh. Mari kita mulai bismillah labbaik Allahumma hajjan. Bismillah labbaik Allahumma hajjan. Itu bisi aynu hilap. Jadi dikasih tahu dari awal. Toib. Sekarang rukun niat ya, rukun saum yang kedua. Rukun saum yang kedua yaitu adalah menjaga diri dari pembatal-pembatal saum. Menahan diri dari pembatal-pembatal saum. Menahan diri dari pembatal saum maknanya kalau melakukan pembatal saum maka saumnya batal. Yang dimaksud pembatal saum yang membatalkan adalah kalau dia melakukannya dengan sadar, tahu, sadar itu maksudnya tidak lupa. Kalau ada bapak pulang kerja tiba-tiba minum 1 gelas, lupa, ini tidak apa-apa. Yang kedua tahu di sini maknanya satu dia orang baru masuk Islam, atau yang kedua orang yang tinggal di negeri yang tidak ada para ulama. Atau yang ketiga apa yang membatalkannya itu perkara yang masih samar, misalnya masalah kontemporer gitu. Nah ini, tapi kalau masyarakat hal-hal yang dia tinggal di negeri Islam, banyak para ulama, banyak kitab, dan dia tidak tahu, dia tidak dimaafkan. Yang ketiga, pembatal saum ini berlaku kalau dipaksa. Kalau dia mengambil sendiri, tapi kalau dipaksa tidak berlaku. Saya ulangi lagi. Rukun saum yang kedua adalah menahan diri dari pembatal saum apabila menahan diri dengan cara dia tahu, sadar, dan
tidak dipaksa. Sekarang saya mau bertanya ke Bapak Ibu. Pembatal saum ada berapa? Maksudnya yang bisa membatalkan saum kita. Ada berapa Bapak Ibu? Coba ditebak aja Pak. Biar refresh diskusi. 3. Ada lagi nggak? Ada tambahan nggak? Ada berapa? Pembatal saum ada 11. Ya. Pembatal saum ada 11. Yang pertama adalah jima. Jima ini membatalkan saum. Yang dimaksud jima adalah masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, minimal kepala penis, walaupun tidak keluar air mani. Walaupun tidak keluar air mani. Maka hukum saumnya batal. Yang jima sudah ya, nggak perlu. Yang berikutnya al-istimna. Istimna itu adalah mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani ini ada 2 macam Pak, Bu. Keluar air mani sengaja sama keluar air mani dengan tidak sengaja. Keluar air mani dengan sengaja hukumnya batal. Walaupun ini pendapat yang paling aman ya. Karena ada khilafiyah dan khilafiyahnya terlalu ini. Jadi saya ambil kesimpulan yang banyak diambil oleh para ulama mazhab. Orang yang mengeluarkan air mani dengan sengaja, hukumnya batal walaupun hanya dengan melamun, nonton, dipegang di balik pakaian, digenggam di balik pakaian, digesek di balik pakaian, atau langsung bersentuhan dengan kemaluannya, maka batal saum. Kalau sengaja untuk memaksudkan mengeluarkan air mani, melampiaskan syahwat. Tapi kalau tidak sengaja, ini ada rinciannya. Kalau disentuh langsung ke kemaluannya tidak sengaja batal. Tapi kalau di balik pakaian tidak sengaja, ada orang tidak sengaja tuh gini, mimpi junub, sengaja enggak? Enggak, dia enggak batal. Nah, atau misalnya dia naik metro mini mau kerja pagi-pagi, desek-desekan, kegesek-gesek sama penumpang di depan, terus keluar air mani, orangnya mudah keluar air mani. Kemudian keluar air mani, dia tidak batal, saya tidak sengaja. Gitu. Atau dia lagi duduk, tiba-tiba ada lewat di rumahnya perempuan lagi lari pakai pakaian seksi. Kemudian dia ngelihat astagfirullah, terus keluar air mani. Nah ini tidak sengaja. Tapi kalau tidak sengaja menyentuh kemaluan langsung maka batal. Sekali lagi ini sangat para ulama ini panjang banget. Kadang ini kepanjangan gitu, nggak terlalu ini. Sampai para ulama membahas gimana kalau digigit kena rambut gitu-gitulah, nggak usah lah ya dibahas. Kemudian tadi jima, yang kedua istimna. Yang ketiga al-istiqo. Istiqo itu apa? Muntah sengaja. Nabi SAW bersabda, man dara'ahul qai falaisa alaihil qada wa man istaqo fa alaihil qada. Kata Nabi, siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak ada qada baginya, fala qada alaih. Wa man istaqo, siapa yang sengaja muntah maka baginya qada, saumnya batal. Nah, berarti muntah itu ada sengaja sama tidak sengaja. Sekarang yang sengaja dulu. Yang sengaja muntah tuh gimana gambarannya Bapak Ibu? Pak, gimana Pak? Gambaran orang muntah sengaja, dicolok. Ada lagi enggak? Ibu-ibu gambaran muntah sengaja gimana? Muntah sengaja bukan hanya dicolok. Muntah yang terjadi karena pekerjaan yang dia lakukan sengaja. Misalnya, lagi Ramadan main yoga. Kepala di bawah, kaki di atas. Habis itu dia puyeng muntah. Oh, saya nggak sengaja muntah. Main yoganya sengaja nggak? Sengaja, batal. Lagi Ramadan lari 10 kilo. Ya, sampai dia sempoyongan di pinggir jalan, muntah. Ini juga sengaja, karena larinya sengaja nggak? Saya nggak sengaja lari tadi, nggak mungkin. Ya, pakai sepatu lari, nggak sengaja lari.
Nah, jadi bentuknya banyak. Bentuknya banyak. Tadi ada sengaja, ada tidak sengaja. Kalau sengaja muntah sudah, ini batal. Kita kesampingkan nih. Sekarang yang tidak sengaja muntah yang akan kita bahas. Kalau ada orang tidak sengaja muntah, muntahnya sudah keluar, sudah di mulut, kemudian ditelan dengan sengaja, maka saumnya batal. Rinciannya gini, kalau ada muntah sesuatu dari perut, naik ke atas lewat makhraj huruf ha, wasatul halki, ini masuk hukum tajwid. Ya, lewat makhraj huruf ha, berarti sudah ke mana? Kho, gho. Ya, ini paling sudah masuk ke situ. Atau bahkan sudah sampai mulut. Kemudian dia telan lagi dengan sengaja, saumnya batal. Tapi kalau nggak sengaja lagi sujud keluar, pas duduk ketelan, ini nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja ditelan, batal. Tapi kalau di bawah makhraj huruf ha, ini tidak apa-apa. Kemudian kan suka ada tuh lagi sikat gigi naik ya, betul nggak? Naik terus, tapi nggak nyampe ke ujung mulut, ini nggak apa-apa. Kemudian misalnya keluar lendir, lagi pilek, keluar lendir dari atas kepala, dari sini, masuk ke mana? Ke mulut, terus ditelan, ini juga batal. Atau ingusnya sudah keluar, sudah di hidung sih, gitu terus ditelan, batal juga, kecuali tidak sengaja, tidak batal. Jadi apa yang harus dilakukan kalau sudah di mulut atau di khayshum itu makhraj huruf gunnah, ini maka harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan, kecuali tidak sengaja, tidak apa-apa. Tadi jima, istimna, istiqo, ya, mengeluarkan air mani, mengeluarkan muntah. Yang keempat makan, yang kelima minum, ini digabungkan. 4, 5. Makan dan minum. Dalam bentuk apapun makan dan minum ini batal. Ya, makan dan minum batal. Makan minum batal ini kalau seperti apa? Para ulama mengatakan kalau sudah lewat makhraj huruf ha. Makanya ibu-ibu kalau ngerasa ini masakan boleh nggak? Boleh dan nggak batal. Ya. Baik, yang ke-6 sekarang, 6 ya? Yang ke-6. Yang ke-6 masuknya segala sesuatu selain makanan dan minuman. Perhatikan nanti kenapa makan ini dipisahin, karena nanti ada namanya masukan makanan lewat suntikan, betul nggak? Nah, makanya ini dipisahin. Yang ke-6, masuknya segala sesuatu, bukan hanya makanan minuman, ke rongga perut, rongga kepala atau ke kemaluan dan ke dubur lewat lubang yang terbuka, langsung lubangnya nyambung ke situ. Sekarang di badan kita ada berapa lubang, Pak, Bu? Ada mulut, hidung, kuping, telinga, terus mata, apa lagi? Kemaluan, dubur, apa lagi? Pori-pori. Pori-pori lubang, ya. 7. Nah, mana yang terbuka? Di sini 1, mulut. Ini sepakat, apapun. Ada orang bukan hanya makanan. Bukan hanya makanan. Misalnya gigit-gigit kuku, terus ketelan, batal. Memasukkan alat untuk melihat di dalam, ada kan kamera kecil itu suka kalau dimasukkan di sini, ini batal karena sudah melewati ini tengah tenggorokan. Nah, yang kedua hidung, ini sepakat semua fuqaha, semua mazhab batal. Lewat hidung, netesin obat lewat hidung batal. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, fabalik fil istinsyak illa antakuna so'iman. Kalau lagi wudu harus sempurna, ya, maksimal dalam menghirup air. Kecuali kalau lagi saum nggak boleh, hukumnya haram karena nanti masuk ke tenggorokan, ke rongga makanan. Nah ini bisa membatalkan. Jadi sekali lagi, mulut sepakat, hidung sepakat para madzhab. Telinga ini khilafiyah. Adapun Syafi'i mengatakan batal, netesin apa lewat telinga ini batal.
kalau madhab Syafi'i. Tapi khilafiyah, ya, ini khilafiyah. Mata tidak batal. Mata ini tidak batal, walaupun kalau netesin obat mata suka ada rasa pahit di tenggorokan, ini tidak batal. Berikutnya kemaluan, memasukkan obat lewat kemaluan batal. Memasukkan obat lewat dubur batal. Adapun pori-pori ini tidak batal. Pori-pori tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena bukan manfaz maftuh, bukan lubang yang tadi terbuka. Kalau ibu-ibu pakai lotion, masuk nggak lotionnya ke pori-pori? Masuk. Itu masukkan ke badan. Baik. Ini yang keenam. Yang ketujuh yaitu adalah gila. Gila ini batal, langsung batal saumnya walaupun gilanya cuma sejam 2 jam. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz kalau kesurupan gila enggak? Ya, termasuk hilang akal masuknya, batal. Ya, makanya jangan diruqyah siang-siang, nanti jinnya keluar. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah haid, yang ke-9-nya nifas, yang ke-8-nya haid, yang ke-9-nya nifas. Haid ini membatalkan saum. Kalau wanita jam 6, setengah 6 sore lagi saum, setengah 6 sore ke toilet lihat keluar darah, maka batal langsung saumnya. Dia tidak boleh melanjutkan saumnya, kalau dia lanjutkan saumnya haram. Kemudian nifas juga demikian. Yang ke-10 yaitu adalah keguguran, juga sama membatalkan saum. Keguguran masih 4 bulan, 5 bulan, ini membatalkan saum. Berapa bulan pun. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yaitu pingsan. Pingsan ini ada 2 macam. Ada pingsan sengaja, pingsan tidak sengaja. Ada nggak pingsan sengaja, Pak? Ada nggak obat yang bisa bikin tidur lama? Ada ya? Ini saya minum obat pingsan nih, jam 4 subuh, bangun-bangun maghrib, cepat saumnya. Nah pingsan sengaja, ada pingsan tidak sengaja. Kalau pingsan sengaja, mau cuma 1 jam, mau dia sepanjang hari, saumnya batal. Kalau pingsan sengaja. Pingsan sengaja tuh misalnya apa? Siang-siang sparring, bela diri, kemudian habis itu kita sparring. Kata temennya, janganlah lagi saum, nanti kepukul pingsan gimana? Nggak apa-apa. Dia kepukul, jebret pingsan. Baru 15 menit bangun, batal kamu saumnya. Ya, karena dia sengaja itu sparringnya. Adapun pingsan tidak sengaja ada rinciannya. Kalau dia tidak sengaja dan pingsan sepanjang hari, maka harus dikodok. Tapi kalau pingsan tidak sengaja cuma sejam 2 jam, dia sah saumnya. Misalnya sholat duhur naik motor kemana? Ke Masjid Al-Ikhlas, di jalan kecelakaan, jatuh pingsan, digotong ke masjid. 1 jam kemudian dia sadar, sah saumnya. Ya, kecuali tadi tabrakannya sengaja. Ya. Jadi ini pingsan. Ada nggak yang lainnya pembatal saum? Ada, ini khilafiyah, yaitu adalah berbekam. Berbekam menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh tapi tidak membatalkan. Tapi mazhab Hambali mengatakan berbekam itu membatalkan saum. Menurut mazhab Hambali. Thayyib, ini pembatal saum. Rukun kedua. Rukun ketiga yaitu ada orangnya. Orang saum yang memenuhi syarat sah dan memenuhi syarat wajib. Tadi muslim, balik, berakal. Syarat sah itu muslim, kemudian berakal, kemudian bersih dari haid dan nifas. Ini syarat sah. Jadi harus ada orangnya. Kok harus ada orangnya? Ya karena saum adalah satu-satunya ibadah yang amalannya nggak kelihatan. Kalau sholat kelihatan lagi sholat, haji kelihatan lagi haji. Kalau saum gimana? Kelihatannya apa? Nggak kelihatan. Oh ini orang lagi saum. Mana nggak kelihatan lagi saum? Lihat aja wajahnya, nggak bisa. Lihat wajah. Nah itu. Jadi rukun saum sudah selesai. Sekarang sebelum masuk ke sunnah saum, saya peringkas lagi. Jadi agak bingung milihnya, yang mana waktunya udah jam 6 lewat. Tapi masih banyak. Sekarang yang penting dulu, kodok.
Semua orang yang batal tadi wajib qada, kecuali tadi 2 orang yang fidyah saja, siapa? Orang sepuh yang tidak kuat saum dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Qada, cara mengqada seseorang, Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Mengqada itu boleh di hari-hari lain. Kapan aja? Kapan aja. Maksimal di bulan Sya'ban sebelum tahun itu selesai. Berdasarkan hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku diperintahkan untuk mengqada dan aku mengqadanya di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan baru. Dan mengqada saum, ada mengqada saum tuh gini, ada orang yang batal sengaja, ada batal tidak sengaja. Untuk orang yang batal sengaja ini beda hukumnya. Misalnya ada punya anak main futsal, terus dia minum, ketahuan sama bapaknya, oh, kamu ini maksiat, kamu udah gede, batal saum maksiat. Apa yang harus dilakukan oleh anak ini? Dia wajib mengqada dari mulai tanggal 2 Syawal, sehari setelah hari raya. Nggak boleh diselingi apapun. Tanggal 2. Kalau anaknya protes, masih banyak ketupat Pak, segala macam, nggak boleh. Kamu wajib saum, karena kamu maksiat batalnya. Atau tadi safar maksiat. Kemudian orang yang punya hutang qada lewat Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus sampai misalnya bulan Rajab meninggal, belum bayar qadanya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ahli warisnya mengqadokkan orang ini. Berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi dalam hadisnya, man mata, hadis sahih, man mata wa alaihi saum, siapa yang meninggal dan dia punya hutang saum, falyasum lahu waliyuhu, maka keluarganya wajib mensaumkan untuk hutang dia. Kalau keluarganya nggak ada yang mau mensaumkan, maka diambil dari harta warisannya, bayarkan fidyah. Ini kalau meninggal punya hutang. Kalau nggak begitu ditagih terus nanti di hari kiamat. Jadi kalau punya hutang harus bilang ke keluarga di rumah. Ini bapak ibu punya hutang ya, segini belum dibayar. Kalau enggak nanti ditagih. Ada sahabat bilang ini, ya Rasulullah, emang kalau hutang saum, sholat, hutang janji kepada Allah kemudian tidak melakukannya kayak nazar, atau hutang saum, apakah harus dibayar? Kata Nabi, apakah kalau ada hutang ke manusia harus dibayar? Iya, apalagi hutang sama Allah harus dibayar. Gitu kata Nabi SAW. Kemudian orang yang dia punya hutang qada, tapi nggak ada kesempatan, dia sakit misalnya 30 hari selama Ramadan, tanggal 1 Syawal meninggal, maka dia tidak ada kewajiban apapun, sudah aman, karena tidak ada kesempatan untuk qada. Berikutnya lagi, ini permasalahan qada. Orang yang punya hutang qada, masuk bulan Syawal dan seterusnya, nggak dia qada, masuk Ramadan yang baru. Maka dalam hal ini jumhur madhab kecuali Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib bayar fidyah, denda karena melewati 1 tahun. Tapi hutang qadanya tetap ada, harus dibayar nanti setelah Ramadan lewat. Gitu. Kemudian sekarang fidyah. Adapun fidyah dia dibayarkan kepada fakir miskin dengan cara begini. Fidyah pertama, fidyah ini dibayarkan karena orangnya tidak mampu saum sama sekali, orang tua atau orang sakit, atau orang yang hamil menyusui karena bayinya, atau karena dua-duanya, karena dirinya dan bayinya, atau seperti misalnya bapak di sampingnya ada sungai misalnya lagi dalam, ada orang kecemplung, tolong di siang Ramadan terus kita loncat, kita minum air sungai karena nolong orang lain, maka baginya qada plus fidyah. Nah fidyah itu Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Ibnu Abbas, ini ayat tentang orang-orang yang wajib fidyah, diantaranya orang tua dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Maka fidyah itu harus segimana? Ukuran fidyah ada khilafiyah. Saya sebutkan mazhab Syafi'i 1 mud itu 2 kepal disatukan ini. Kurang lebih 650 gram Syafi'i. Kalau Hambali 1 kilo 250 gram Hambali.
madhab Saudi. Kalau Hanafi mengatakan satu sok itu yaitu 2,5 kilogram sama kayak zakat fitrah. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan fidyatun ta'am, harus makanan. Yang dikasihkannya makanan. Ini menurut pendapat jumhur kecuali Hanafi membolehkan uang. Kemudian miskin, fidyatun ta'amu miskin, harus ke orang miskin. Fidyah tidak sah diberikan kepada non miskin, kepada fisabilillah, amilin, nggak boleh. Misalnya ada orang nitip fidyah ke masjid, terkumpul 10 juta, dibagi-bagi ke fakir miskin, sisa 2 juta. Kemudian panitianya bilang ini buat buka bersama kita aja, buka bersama. Ada orang kayanya, ini nggak sah fidyahnya. Atau misalnya untuk beli mushaf, beli apa, ini nggak boleh, harus dikasihkan ke fakir miskin. Dan satu mud tadi minimal untuk satu orang atau satu keluarga, nggak boleh dipecah. Misalnya satu mud itu 40.000, udah ini 10.000, 10.000, nggak boleh, harus minimal satu orang atau satu keluarga. Gitu. Kemudian berikutnya qada fidyah sudah selesai. Sekarang masuk sunnah. Kilas aja ya, sunnah saum. Sunnah saum banyak. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan sunnah saum Ramadan jumlahnya ada 600. Kalau kita bahas sampai zuhur, ya, lama banyak. Yang pentingnya aja, yang pertama sahur. Sahur ini hukumnya sunnah berdasarkan maksudnya bangun di waktu sahur. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar di waktu sahur. Kemudian makan di waktu sahur juga sama hukumnya sunnah. Dan sunnahnya diakhirkan. Makan sahur itu sunnahnya diakhirkan, bukan di awal. Kemudian sunnah berikutnya yaitu adalah memberikan buka kepada orang yang saum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu sangat dermawan, dan Nabi lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, dermawannya Nabi, hebatnya Nabi, ibadahnya, dermawan semuanya itu seperti rihil mursalah, seperti angin yang menghempas, yang mengenai semua gitu. Pokoknya nggak ada yang dilewat, semuanya dikasih gitu. Itu kalau Ramadan Nabi begitu. Kemudian sunnah berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Nabi SAW bersabda, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra. Umatku akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Maka menyegerakan berbuka ini hukumnya sunnah dan nggak boleh diakhirkan karena menyelisihi sunnah. Dan sunnahnya dengan kurma atau rutob, ya, atau apa-apa yang manis boleh. Gitu. Kalau orang Bandung bala-bala gehu. Kemudian berikutnya yaitu adalah berdoa ketika berbuka. Ya, berdoa ketika berbuka. Coba punten Bapak Ibu. Doa mana yang biasa dibaca? Kalau buka baca doa yang mana? Yang mana Pak, Bu? Ibu-ibu yang mana doanya? Zahabadz dhama'u itu? Zahabadz dhama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kenapa Allah malaka sumtu enggak? Allahumma lakasumtu itu hadisnya hadis mursal, tapi dia kuat karena banyak syahidnya, banyak penguatnya. Hadis dhahaba dhama'u juga enggak sahih, Pak. Derajat hadisnya hasan. Jadi para ulama mengatakan boleh yang mana aja. Yang enggak boleh bilang ini sahih loh, itu dhaif yang diamalkan. Anda belum baca hadisnya berarti. Itu hadisnya hasan derajat. Yang dhahaba dhama'u itu derajat hadisnya hasan. Jadi boleh dhahaba dhama'u, boleh Allahumma laka sumtu. Boleh sebelum berbuka doanya, boleh setelah berbuka. Kalau dhahaba dhama'u berarti buka dulu, bismillah buka baru dhahaba dhama'u karena wabtalatil uruq. Ya. Boleh juga sebelum berbuka karena kata para ulama doanya orang saum itu diijabah. Jadi doanya sebelum berbuka. Kalau udah berbuka enggak saum lagi katanya gitu. Jadi ini leluasa, bebas yang mana.
Kemudian berikutnya terakhir, sunnah berikutnya sholat tarawih di malam hari. Tarawih adalah berasal dari kata rohah, tarwihah, yaitu istirahat, di mana Nabi selalu beristirahat setiap selesai 2 salam, istirahat, jadi 4 rakaat istirahat gitu. Dan sholat tarawih ini disunnahkan dilakukan berjamaah sesuai dengan amalannya para sahabat. Nabi dulu pernah melakukannya sehari, ada yang mengatakan 2 hari, dan kemudian Nabi tidak melanjutkan karena khawatir dianggap wajib. Dan baru dirutinkan di zamannya Umar bin Khattab berjamaah, di belakangnya para sahabat, dan kemudian terus sampai sekarang. Sholat tarawih ini afdolnya dilakukan berjamaah di masjid, afdolnya. Dan sholat tarawih jumlahnya, sekarang jumlah sholat tarawih saya sebutkan secara madhab ya. Madhab Hanafi, perhatikan ini bagus ya. Madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali, berarti Maliki nggak ikutan nih, Maliki. Ini 3 madhab. Mereka mengatakan sholat tarawih itu jumlah rakaatnya 23 rakaat. 3 madhab. Adapun madhab Maliki yang beda sendiri, mereka mengatakan sholat tarawih itu jumlah rakaatnya 36 rakaat belum termasuk witir. Itu jumlah rakaat tarawih. Dan tarawih dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 2 rakaat, ini jumhur madhab. Taib, masih banyak lagi, saya kira sampai sini dulu ya, karena panjang, nanti ada banyaklah permasalahannya, termasuk itikaf ya dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan mah enggak? Bismillah. Ustaz, punten badan naros. Kalau misalkan tadi kondisinya hamil menyusui terus tiap tahun gitu kan. Nah itu kumaha Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia hamil menyusui tapi tiba-tiba mati, meninggal. Ya. Sebelum sempat bayar dan sebelum sempat ada waktu untuk bayar karena kan itu uzur semua, uzur gitu. Gitu ya. Ustaz. Kalau gimana kalau anaknya banyak, tiap tahun hamil menyusui. Sekarang wanita hamil itu sampai berapa tahun, Bu? Rata-rata 40 tahun? Kalau Allah kasih waktu umurnya 60 tahun, ada waktu untuk bayar enggak? Ada. Waktu untuk bayar. Kalau punya hutang 3 tahun, 3 kali Ramadan, berarti berapa hari? 90 hari. Itu bisa selesai dalam waktu 1 tahun kalau dia rajin saum Senin Kamis. Rajin saum minimal seminggu 2 kali, kayak orang Senin Kamis. Ya. Jadi dia kodok ketika orang-orang saum sunnah, biar semangat Senin Kamis itu dalam 1 minggu ada 8 Senin Kamis. Dalam 11 bulan ada berapa? 90. Selesai itu, Senin Kamis aja. Kalau dia melakukannya gitu. Jadi nggak ada halangan. Dia wajib kodok tetap. Ya, dia tetap wajib kodok. Dan perhatikan punten Bapak Ibu, ini hukum ini diberlakukan di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'in, terus berikutnya di mana di mereka itu zaman itu anaknya banyak-banyak. Kata Anas bin Malik, aku punya anak dan keturunan. Anas bin Malik itu pembantunya Nabi. Aku diberkahi oleh Allah atas doanya Nabi. Anak dan cucu aku, kata Anas bin Malik, jumlah totalnya 100 orang. Mereka istri-istrinya mungkin 1 orang 12 anak, ini 12 anak. Dan itu diberlakukan hadis ini, hukum ini di waktu itu dan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau keburu meninggal? Kalau keburu meninggal tadi keluarganya harus, bapaknya siap-siap kodok. Kalau bapaknya nggak sanggup, maka bayarkan fidyah. Bayarkan fidyah diambil dari hartanya. Kalau tidak ada maka bayarkan patungan dari keluarganya. Bayarkan fidyah. Gitu untuk wanita hamil. Karena saya juga heran ya, kok di Indonesia tuh banyak yang fidyahnya. Karena nggak ada satupun ulama gitu yang membahas gitu. Bahkan Hanafi itu bilang nggak ada fidyah, hamil menyusui itu sudah kodok apapun keadaannya. Jadi ya itu. Mangga Bu. Waalaikumsalam.
seperti yang tadi, kalau misalkan dia mau fidyah dalam satu tahun itu dalam hari Senin dan Kamis, tapi mungkin niatnya itu bukan untuk saum sunnah ya tadi ya, tetap harus dengan niat untuk membayar untuk fidyah. Kodok. Untuk kodok. Jadi tidak boleh disatukan dengan saum niat sunnah ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua, kalau misalkan hari Jumat sendiri itu tidak boleh. Jadi harus ada hari Kamis. Untuk apa nih? Kodok atau saum sunnah? Saum sunnah. Oh iya, makruh. Ya, makruh. Kalau misalkan kita mau melaksanakan saum Ayyamul Bid, tapi mulainya hari Jumat. Oh, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kalau misalkan hari Jumat, kemudian hari Sabtu dan Minggunya kita tidak melaksanakan, kalau misalkan tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi kalau kodo Senin Kamis, tadi saya nyebut Senin Kamis itu simulasi biar kebayang gitu. Jadi kalau misalnya orang lagi saum tuh Senin Kamis, saya ikutan juga, tapi saya mah niatnya saum kodo gitu. Nggak bisa digabungkan. Jadi niat wajib nggak bisa digabungkan dengan niat sunnah. Boleh nggak niat sholat isya digabungkan dengan sholat qiyamul lail? Udah qiyamul lail belum? Udah tadi sambil isya. Nggak boleh. Ya, wajib sama sunnah nggak boleh digabung. Baik, begitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disampaikan 3 mazhab itu jumlah tarawehnya 23. 23. Iya. Nah, mana yang lebih afdal? Apakah kita ngambil yang 11 seperti yang kebanyakan melakukan atau yang 23? Iya. Di Indonesia kebanyakan 23. 11 tuh di kota, di perumahan 11. Nah, pertanyaannya kenapa 11? Boleh enggak 11? Yang 11 ini berdalil dari hadis Aisyah, Bukhari Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Nabi sholat setiap 4 rakaat istirahat. Jangan engkau tanya bagus dan panjangnya sholat Nabi. Begitu kata Aisyah. Kemudian Nabi 4 rakaat lagi sholat, jangan kau tanya bagus dan panjangnya sholat Nabi. Nah, dalam riwayat lain, riwayat hadis sahih juga, Nabi sholatnya 13 rakaat tidak pernah lebih, dimulai dengan 2 rakaat pemanasan lah gitu ya. Kemudian 11 rakaat. Dikatakan oleh mazhab Maliki dulu nih, saya sampaikan jawaban mazhab Maliki. Kata mazhab Maliki, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis itu sedang membicarakan terkait dengan kualitas dan kuantitas sholat Nabi. Kalau ingin nyunnah sholatnya seperti itu dengan panjang dan bagusnya. Karena Aisyah tidak bilang tidak pernah lebih dari segini, selesai. Enggak. Aisyah begitu menyebutkannya, jangan kau tanya panjang dan bagusnya sholat Nabi. Bahkan Aisyah mengatakan dalam riwayat lain disebutkan, apabila Nabi bertemu dengan ayat rahmat, Nabi akan meminta rahmat Allah. Ketemu ayat surga, Nabi akan minta surga. Ketemu dengan ayat neraka, Nabi menangis meminta perlindungan. Kalau Nabi ruku sama panjangnya kayak berdiri, kalau Nabi sujud sama panjangnya seperti berdiri. Kata Hudzaifah di dalam hadis riwayat Muslim, aku pernah sholat di belakang Nabi menjadi makmum, dan di rakaat pertama Nabi baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Waktu itu susunannya belum yang terakhir. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 3 surat 1 rakaat. Nah, kata mazhab Maliki, kan habis itu Nabi enggak sholat berjamaah lagi tuh. Ya sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar juga gitu. Sendiri-sendiri. Di zaman Umar dikumpulkan. Karena kata Umar, ini dulu Nabi pernah nyontoh ini, dikumpulkan di masjid. Imamnya Ubay bin Ka'ab, rakaatnya 23 rakaat, makmumnya para sahabat, ada Ali, ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ada banyak sahabat-sahabat di belakang, ada Tolha, ada Zubair, sahabat-sahabat.
Nah mereka jadi makmum, ini di depannya Ubay bin Ka'ab, jumlah rakaatnya 23 rakaat. Kenapa 23 rakaat kata mazhab Maliki? Karena nggak ada yang sanggup sholat seperti Rasulullah. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, Islam tersebar kemana-mana sampai ke Armenia, Azerbaijan. Banyak orang yang nggak kuat 23 dengan berdiri seperti itu. Maka oleh Utsman ditetapkan mulai sekarang tarawih 36 rakaat, 39 dengan witir. Ini yang diambil oleh mazhab Maliki. Maka mereka yang 11 kemudian sholatnya cuma 15 menit, jangan bilang ini nyunah. Bilang aja saya sanggupnya segitu. Ya, ada bawa bapak ke masjid baru 20 menit udah balik lagi. Kata istrinya, kok cepat? Masjid kita kan nyunah. Nyunah apanya? Itu nyunah bilangan. Jadi maksud saya, dan ini maksudnya para ulama, jangan menyandarkan kata-kata sunnah kepada diri kita padahal kita tidak mengikuti seluruh sunnahnya yang dimaksud dalam hadis itu. Gitu. Nah, adapun mazhab Syafi'i menjawab hadis Aisyah, mereka mengatakan dalam mazhab Syafi'i hadis Aisyah tidak pernah lebih dari 11 itu maksudnya sholat sunnah witir, bukan qiyamul lailnya, tapi witir. Nabi itu witirnya tidak lebih dari 11, witir itu 1 minimal, maksimal 11 kata mazhab Syafi'i. Adapun tarawih itu 23 kata mazhab Syafi'i. Kesimpulan, sholat mau 11 rakaat boleh, 13 rakaat boleh, mau 23 boleh, 39 boleh. Tidak ada batasannya. Silakan lakukan sesuai dengan kemampuan, tapi tidak boleh menyandarkan saya paling sahih. Ini mahal ijtihad. Ini tempatnya khilafiyah. Begitu. Karena masyarakat kita beda dengan zaman dahulu. Gitu. Malah saya menyarankan di beberapa masjid ya. Kalau tarawih di pekan-pekan pertama, imam itu jangan baca surat-surat panjang. Kalau zaman sekarang, kecuali warga terdidik yang sudah biasa ahli ibadah. Kalau kan tarawih itu ada orang yang nggak biasa ke masjid, tarawih pertama pasti ke masjid, betul nggak? Ke masjid. Jadi bacalah surat-surat pendek. Ini belum pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, sholat isya langsung tarawih. Imamnya baca Al-Fatihah, habis itu Al-Baqarah, langsung disconnect, sinyal hilang. Apa ini? Nggak nyambung makmumnya. Nah, coba bacanya Ad-Duha sampai Anas gitu. Makmum yang baru pada ke masjid itu, enak nih Ad-Duha, apal ya mah Ad-Duha, bahasa TK ya, apal ya mah Ad-Duha. Gitu, ngikutin. Nanti dia besoknya datang lagi gitu. Kalau ingin difungsikan sebagai juga tempatnya untuk mendidik masjid itu. Gitu. Kalau imamnya pengen panjang, ya nanti lanjutin malam hari sholat sendiri. Atau nanti di 10 hari terakhir, 10 hari tadi itu final ya. Itu putaran final, silakan yang panjang-panjang. Ini di awal kalau ingin ngedidik begitu. Repot kan kalau baru sholat awal pertama tiba-tiba baca surat Al-Baqarah ayat talak. Wa idza talaqtumun nisa. Talak itu naon? Talak kereke sholat terus talak segala. Nah, ini bagi masyarakat awam berat. Beberapa masjid saya sarankan imam baca aja dari Asy-Syamsi sampai. Nah, ada nggak kejadian begini di zaman dulu? Ada. Mu'adz bin Jabal dulu pernah mengimami masjid baru yang masyarakatnya baru masuk Islam di luar kota Madinah, di pinggiran Madinah. Kemudian Mu'adz bin Jabal bacanya surat apa? Al-Baqarah. Makmumnya ada yang kabur, marah-marah kabur. Beres sholat dipanggil sama Mu'adz, ditegur sama Mu'adz, kamu ini tidak bertakwa belum gitu. Dia sakit hati, pergi ke Nabi, laporan. Ya Rasulullah, Mu'adz begini. Yang dimarah sama Nabi siapa? Mu'adz. Dipanggil, apa kata Nabi? Afatanun anta ya Mu'adz, kamu bikin fitnah wahai Mu'adz. Kenapa tidak kamu baca wasyamsi waduha wasyamsi walaili waduha alam nasyrah, disebutkan oleh Nabi surat-surat nama-nama surat pendek. Apakah Nabi kalau sholat bacanya itu? Enggak, Nabi bacanya Al-Baqarah, Ali Imran. Tapi inilah beda, ini Anda lagi nyolatin, lagi sholat, makmumnya siapa? Orang awam, jangan disamain gitu. Oh di belakangnya penghafal Quran, hafid Quran, ustad, itu mah langsung aja Ali Imran sesurat gitu. Ini kalau orang awam
Kalau ingin dijadikan fungsi untuk mendidik masjidnya. Gitu Pak. Toib, ada lagi tentang saum? Ya, panjang tentang saum ya. Kalau tidak ada kita tutup, semoga bermanfaat. Dan itulah namanya fikih, dan fikih itu kebanyakan masalah khilafiyah ijtihadiyah. Maka tidak boleh mengatakan ini saya sahih, ini paling nyunah, itu tidak nyunah. Oh ijtihad kok bilang ini nyunah, itu tidak nyunah. Ya. Kayak misalnya gini, hukum berdoa setelah sholat fardu. Ada yang mengatakan ini sunnahnya doa itu di waktu sujud dan tasyahud. Doa setelah sholat fardu itu enggak nyunah. Ini bahaya bilang begitu. Karena khilafiyahnya terjadi karena berbeda dalam satu hadis riwayat Tirmidzi. Nabi mengatakan perbanyak doa fi duburi kulli sholat. Di setiap dubur. Dubur itu mana? Kata mazhab yang satu dubur itu di akhir, pantat tuh di akhir badan. Yang satu lagi bilang, oh dubur mah setelahnya katanya. Satu bilang, dubur mah dua-duanya, setelahnya dubur, di akhirnya dubur. Akhirnya berbeda pendapat. Pertama Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim bilang, oh dubur itu maksudnya di akhir sujud dan tasyahud. Sunnahnya doa itu di sujud dan tasyahud. Jumhur mengatakan enggak, dua-duanya, sujud tasyahud banyakin, setelah ini banyakin juga. Terus tiba-tiba hari ini ada yang bilang sunnahnya dalam berdoa ini itu bid'ah. Wah, dari mana? Mau nendangin Imam Syafi'i, Imam Malik, gimana? Dia nggak belajar fikih itu dan nggak belajar dalil. Ini yang bahaya menyampaikan keilmuan seperti itu. Taib, itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.